Tapi sebelum itu, sebelum Ibu masuk mengajar, ini ada beberapa pertanyaan yang barangkali saya tanyakan setelah kita berbicara. Yang pertama ini tuh kira-kira apa tujuan pembelajaran kita? Salah satu tujuannya adalah murid dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponen dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua itu Pak, murid melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dengan baik juga. Jadi menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya ya. Iya, dengan baik. Yang kedua mengamati unsur-unsur lingkungan baik abiotik ataupun biotik. biotik ya. Jadi identifikasi Komponen biotik dan komponen biotik dan abiotik. Oke, jadi jika melihat tujuan pembelajaran ini tuh kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa? Ada 3 pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran ini. Di antaranya itu ialah yang pertama penerapan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran Kemudian yang kedua penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga penerapan kompetensi sosial ekonomi dalam pembelajaran. Ya, penerapan kompetensi sosial emosional ya. Emosional. Kompetensi sosial atau biasa dikenal dengan istilah KSE ya. Penyerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Oke Bu, satu lagi nih Bu. Kira-kira strategi apa yang akan diterapkan pada proses pembelajaran? Salah satunya yaitu pembelajaran dilakukan dengan metode Cehama, kegiatan kelompok, kemudian kegiatannya untuk kerja. Iya, kegiatan unjuk kerja. Ya, yang terakhir adalah kegiatan unjuk kerja ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Ini saya sudah dapat tujuan, kemudian ada pengembangan dan strategi dalam proses pembelajaran. Jadi saya kira itu saja dulu untuk ini. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, bagaimana hari ini? Semangat belajarnya? Semangat. Oke, kita memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Berapa orang? Ini Safira, kenapa malas sekali? Tidak ada informasi dari temannya. Apa alasannya Safira tidak masuk hari ini? Tidak masuk sekolah Bu. Kalau sampai di rumah kasih tahu Safira ya. Bilang besok harus hadir di sekolah. Ya. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, saya kasih ice breathing dulu ya. Anak-anak sekalian, coba sebutkan salah satu makhluk hidup yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, yang awalannya huruf M. Manusia. Nah, manusia kan akhirannya A. Jadi saya mau sebutkan hewan yang awalannya A. Ayam. Ayam. Akhirannya ayam itu huruf M. Jadi saya mau sebutkan nama tumbuhan yang awalannya M. Tumbuhan M ada. Kalau makanan hewan ada M. Ya macam tutul. Ya macam
mengamati dan lingkungan biotik. Jadi kita harus menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponen dengan baik. Ya, ini ada gambar-gambar. Ini gambar apa? Ayam. Ini Macan. harimau. Ini Anjing. anjing. Singa. Ini apa? Kuda. Warna hitam putih. Ini mirip siapa? Monyet. Ini apa? Gambar apa ini? Merpati. Burung apa ini namanya? Merpati. Burung merpati. Iya. Merpati. Yang terakhir ini gambar apa ini? Kanguru atau apa? Gambar apa? Kambing. Kambing. Iya. Ya, kita sudah memahami ya konsep komponen-komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke. Ya, Ya. kelompok 1 itu Ahmad S, Fitri dan Fadil. Ya, coba kelompok 1 di sini dulu yang saya sebut namanya tadi. Ya, cepat dulu. Ya. Ahmad S, Fitri dan Fadil. Sudah datang Fadil ya? Ya, Ahmad ya. Ya, 4 orang. Ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 orang. Ya. Ya. Ya, coba berhadapan. Ya. Berhadapan kelompok. Ya, coba. Atur kursinya. Ya. Berhadapan. Jadi kelompok 1 coba tulis nama-nama benda yang ada di sekitar kita di lingkungan sekolah saja. Ya. Kelompok 3 nama-nama tumbuhan. Ya. Yang ada di sekitar sekolah saja, ya. Ya, coba perhatikan masing-masing tugasnya ya. Sebentar kalau sudah selesai tulis nama ketua dan anggota. Sebentar kalau sudah ditulis semua tugasnya bisa dikumpul ke depan untuk dipresentasikan ya. Jadi kelompok yang paling pertama itu akan mendapat poin yang ada poin tertentu dari saya, dari guru, yang kemudian nanti yang paling baik presentasinya itu yang akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi tentunya. Ya, coba mulai dari sekarang kerjakan tugasnya masing-masing. Oke Bu, syukur alhamdulillah tadi sudah dengan fokus tadi konsep lingkungan. Setelah proses pembelajaran tadi kira-kira bisa tidak diceritakan pengalaman atau seperti apa perasaan?
pengalaman saya selama mengajar atau yang baru tadi? Ya bisa juga selama. Makasih kesempatannya Pak. Saya mau sedikit bercerita pengalaman saya selama mengajar di SMP Tata Kasar ini. Ya, salah satunya dalam proses pembelajaran itu saya sering mendapati siswa yang kehadiran di sekolah itu sangat minim. Setelah kami observasi, setelah kami melakukan kunjungan ke rumah, bertemu dengan orang tua siswa, memang ada siswa yang kurang mentalnya lain dengan teman-temannya. Di mana setiap dia datang ke sekolah, biasa teman-temannya mengejek. Dari si anak ini, peserta didik ini, dia mentalnya pokoknya beda lah. Kalau kita mengatakan pokoknya dia tidak pede, kurang percaya diri dengan teman-temannya yang lain, sehingga saya melakukan tindakan untuk memberikan kesepakatan kepada teman-temannya kalau anak ini mau update kembali ke sekolah. Yang penting teman-temannya ini bisa saling kerjasama dalam artian menahan diri ketika tindakan si anak ini ada yang aneh-aneh, menahan untuk tidak mengejeknya. Ya, jadi untuk saat ini alhamdulillah teman-temannya mau kerjasama dan memaklumi keadaan temannya ini untuk tidak mengejek ataupun maksudnya dia menghindar dari anak ini, karena biasa sebelumnya itu Pak dia menjauh dari teman-temannya. Jadi sekarang alhamdulillah ya sedikit demi sedikit bertambah dengan waktu itu anak-anak sudah mulai berbaur, sudah bisa main bersama. Ya, walaupun kadang masih ada salah satu dua orang yang masih penasaran untuk mengejek, untuk memberikan dia kayak tidak mau berteman dengan si sebut saja namanya ini Besar Sapira ya. Kemudian pengalaman saya ya alhamdulillah anak-anak di sini ya, sebagian besar itu antusias untuk belajar. Tinggal apa yang kami butuhkan sebagai guru di sini itu alat peraga Pak. Jujur di sekolah kami ini alat peraga kurang, sehingga motivasi anak itu kurang. Karena saya lihat ketika kami metode belajar kami hanya fokus dengan materi, menyampaikan materi, tidak ada macam alat peraga seperti gambar, itu mereka beda beda responnya, beda semangatnya. Jadi saya harap kedepannya ada bantuan berupa alat peraga, sarana dan prasarana, ya setidaknya macam gambar-gambar lah Pak. Ya dalam hal ini media pembelajaran. Ya media pembelajarannya sangat kurang Pak. Saya katakan itu sangat kurang. Ya itu saja. Kalau menurut Ibu, kondisi siswa Ibu yang sekarang seperti bagaimana kondisinya? Ya alhamdulillah masih kondisi yang unik ya Pak. Keaktifannya, keseriusannya dalam belajar. Alhamdulillah Pak, kalau untuk saat ini kondisi anak-anak ya, semangat belajar, antusias untuk mengikuti pelajaran, khususnya mata pelajaran saya Pak. Alhamdulillah selama mata pelajaran saya semuanya anak-anak antusias untuk mengikuti pelajaran saya. Kira-kira harapan Ibu untuk murid-murid Ibu ke depan seperti apa? Ya, tentunya saya ingin anak-anak itu menjadi peserta didik yang lebih baik, yang cerdas dan berkarakteristik yang seperti yang kita harapkan. Ya tentunya itu untuk ke depan supaya ada anak sekalian bisa melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperoleh prestasi-prestasi yang sangat membanggakan tentunya Pak. Tadi ada pernyataan Ibu bahwa anak-anak di sekolah itu ada yang suka mengejek murid temannya ya. Iya. Sehingga si anak ini
malas datang di sekolah karena ejekan tadi. Terkait dengan hal itu, kira-kira apa harapan ibu terhadap si anak ini yang terlanjur sudah tidak percaya diri datang di sekolah karena ejekan? Ya, harapan saya hanya itu saja Pak, saya kasih semangat ini yang bersangkutan. Kemudian juga dukungan-dukungan dari teman-temannya agar tidak mengejeknya lagi. Dalam kondisi apapun teman-teman ini bisa menerimanya dengan maksudnya memberikan kesempatan untuk bergabung sama mereka. Jangan menyisihkan temannya, karena dengan cara seperti itu ya anak peserta didik ini akan timbul lagi, kembali lagi dia rasa tidak percaya dirinya, ke rasa ketidaknyamanannya. Ketika dia tidak nyaman datang ke sekolah, maka itu akan mengakibatkan untuk anak ini kembali lagi, timbul lagi masalah malasnya datang ke sekolah. Walaupun orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membujuknya, kami juga sebagai guru di sini sudah berusaha untuk membujuknya, tapi kita tidak bisa menentukan karena sifat dan karakter anak dalam kelas itu berbeda-beda Pak. Ada yang memang betul mau diajak kerjasama, ada yang betul-betul ketika di depan dia sangat antusias untuk dia takut karena dengan sanksi yang kita berikan. Tapi setelah kita keluar dari kelas pekarangan sekolah, ya bisa saja mereka mengejeknya kembali. Jadi untuk sementara itu saja Pak yang kami harapkan. Pokoknya yang teman-teman yang lain ini bagaimana caranya supaya dia bisa menahan diri untuk tidak mengejek temannya tadi. Iya betul. Kalau si anak tadi ini kira-kira di teman-temannya mengejek itu karena apa ya Bu? Dia memang punya kelemahan tertentu Pak. Dia memang selalu mengundang tingkah-tingkah yang aneh, tingkah-tingkah yang tidak dilakukan dengan teman-temannya. Jadi yang berbeda Bu? Ya, yang berbeda dengan teman-temannya. Saya tidak mengatakan ini istilahnya itu anak-anak bagaimana dia, jelasnya saya juga kurang mengatakan keterbelakangan mental, tidak, cuman istilahnya itu anak berkebutuhan khusus kayaknya mungkin Pak. Jadi otomatis kalau yang seperti itu ya pastilah berbeda dengan teman-temannya. Dan ketika dia punya tindakan, dia punya kelakuan yang aneh, maka disitulah teman-temannya yang rata-rata yang dari laki-laki itu jahil-jahil Pak, ya. Jadi otomatis dia tidak sengaja itu akan muncul itu ledekan-ledekan dari temannya, ya, ejekan-ejekan, karena itu tadi dia ada umpan balik dari si anak ini. Oh ya, artinya kalau dia diejek, dia juga meresponnya, iya, melawan juga ejekannya. Melawan juga. Padahal dia yang mengundang. Oh. Tapi menurut ibu ini si anak ini ya, Safira yang namanya tadi ya, kalau misalnya tingkat kemampuan anak itu mulai rentang 1 sampai 10 ya, kira-kira dia berada di posisi berapa? Dia berada di angka berapa kalau melihat dia bahwa dia murid yang berkebutuhan khusus? Dari angka 1, level 1 sampai ke level 10, dia berada kira-kira di angka berapa? Ya, kalau saya pribadi yang angka 5. Angka 5 ya? Angka 5. Berarti dia memang tingkat pengetahuan dan cara menangkap pelajaran itu karena tidak konsisten. Tidak konsisten jadi ya. Tapi kalau ibu sendiri harapannya si anak tadi ini harapan ibu seharusnya dia berada di angka berapa? Ya, dari rentang tadi itu 1 sampai 10. Setidaknya bisalah angka ke-7. Ya, angka 7. Ini kalau angka 7 dia sudah bisa bagaimana itu Bu kalau angka 7 menurut ibu? Ya dia bisa lah, maksudnya dia bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain. Karena pengalaman saya ini ketika saya mengamati selama menerima pembelajaran itu betul-betul kurang. Dia melakukan aktivitas di luar dari teman-temannya. Kita memberikan tugas tapi yang dikerjakan yang lain-lain.
dia cari kesibukan tersendiri di luar dari di luar pembelajaran. dari pembelajaran. Kira-kira untuk mencapai angka 7 itu apa yang ibu kira-kira lakukan supaya bisa mendekati ke sana, supaya ibu bisa menarik perhatiannya si anak ini fokus pada pelajaran. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Saya berusaha membentuk satu kelompok. Iya. Saya pilih murid-murid yang pengetahuannya di atas rata-rata. Iya. Jadi saya menggabungkan Iya, si iya. anak peserta didik ini. Iya. Saya menggabungkan, kemudian saya mencoba untuk melibatkan si anak ini untuk kerjasama, berinteraksi dengan teman-teman kelompoknya tentang tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya melibatkan, pokoknya kamu tugasnya ini, jangan keluar dulu dari kelompoknya kalau tugas yang saya berikan sudah selesai. Jadi ketika si peserta didik ini kewalahan, dia tidak bisa, saya ajak teman-temannya yang agak bisa untuk memberikan dia motivasi, kemudian dia mengarahkan dia untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ya, artinya ibu melibatkan temannya Iya, yang lain melibatkan temannya untuk membantu si anak ini bagaimana dia bisa supaya lebih fokus dan konsentrasi. Di samping saya terus mendampingi. Iya, untuk didampingi untuk mencapai angka yang diharapkan tadi ya, angka 7. Konsentrasi belajar, fokus pada pembelajaran, semangat dan tidak membuat lagi tingkah-tingkah yang lain. Ya. Pokoknya kita tidak kasih kesempatan untuk bertingkah begitu. Iya, betul-betul ya, bagus begitu. Solusi yang tepat ketika kita membuat satu kelompok dan melibatkan teman-temannya. Nah, itu juga bisa mengurangi faktor ejekan ya dari teman yang lain. Ya, supaya tidak ada lagi bully-bully yang istilahnya bully dari temannya sendiri. Oke Bu, jadi kira-kira harapan apa ini yang terakhir ini? Harapan apa ini yang Ibu harapkan untuk si anak tadi ini supaya dia bisa mencapai angka 7, dan kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika dia sudah berada pada angka 7 yang seperti Ibu harapkan? Tentunya saya sangat bangga, saya sebagai guru mata pelajaran, jika anak peserta didik ini bisa berubah dan bisa seperti teman-temannya yang lain, maka saya sangat akan memberikan aspirasi untuk meningkatkan dia punya kemampuan tentunya, supaya kedepannya dia juga bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke Bu, terima kasih. Ini sudah ada poinnya bahwa memang dalam proses pembelajaran bukan cuma kelas Bu, hampir semua kelas. Nah, saya juga guru sering sekali menemukan kondisi-kondisi seperti itu dalam kelas. Tapi istilahnya kita sebagai guru tidak bisa mengatakan bahwa biarlah dia begitu. Kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada mereka. Oke Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan nanti kita lihat perkembangannya si anak ini, apakah dia 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan bisa mencapai pada angka yang kita harapkan. Mudah-mudahan amin. Terima kasih banyak Bu. Ya. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Bu PPW? Tak kerasa ya waktu sudah sekarang masih di sini Iya. Nanti ke depannya lagi tinggal 1 lagi Iya. dianggap selesai. Baik, untuk PI5 ini saya mau Makin danai. berbagi dulu terkait dengan pembelajaran daringnya, terutama di Pasir ya, di modul 3. Nah, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan karena lebih awal dulu saya sampaikan bahwa fokus refleksi hari ini ada beberapa yang pertama pendampingan ya. Yang pertama refleksi penerapan aksi nyata menjadi 3.1 yang pembelajaran lainnya kemarin. Terus yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak pada masyarakat. Terus yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktis aktiviti yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana ledakan yang kemarin.
Baik, Pak Rusman, kita langsung saja di program pertama ini. Nah kan selama ini kan sudah belajar dari kurang lebih ya 1 bulan. Iya. Tinggal lagi pembelajaran lagi terakhir. Apa kalau Pak Kisman ini sudah membuat rancangan sesuai bersama maaf ya, tangan dulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapak ini yang dilakukan, jeda dulu sebentar, jeda dulu kan selama pembelajaran kurang lebih 1 bulan ya. Tentu ada materi-materi yang dipelajari, jadi saya mau merefleksikan kembali selama ini kan bagaimana hal yang Pak Kisman mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini. Ya, jadi kurang lebih 1 bulan kebelakang ini kita sudah belajar secara daring bersama dengan fasilitator. Tepatnya di paket modul 3 ini Pak ya. Ya, paket modul 3. Di modul pertama itu, di modul 3.1 itu bagaimana pengambilan keputusan ya yang berdampak positif pada murid sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi selama ini kami selalu berusaha semaksimal mungkin keputusan-keputusan diambil itu selalu berdampak kepada murid, utamanya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Karena kami melihat bahwa memang kebutuhan belajar murid itu harus semuanya terpenuhi, sehingga dikatakan bahwa keputusan-keputusan kita ambil itu berdampak kepada murid. Nah, kita tidak bisa beranggapan bahwa segala keputusan yang saya buat itu harus yang harus diterima. Bahkan beberapa waktu kemarin ketika kami sudah memahami bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu memang harus melibatkan murid sebagai salah satu komponen yang ada dalam ekosistem sekolah. Seperti itu Pak. Baik, jadi terkait masalah pengambilan keputusan ini yang perlu kita ingat itu adalah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu baru pengambilan keputusan yang bisa dilakukan ya. Iya. Apa ada yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Ya tentunya banyak Pak ya. Banyak yang perlu dikembangkan, banyak program yang sudah direncanakan dan belum terlaksana secara maksimal, dan itu membutuhkan evaluasi yang besar. Mengapa sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga tidak terlaksana, dan itu solusinya harus ditemukan secara bersama-sama, bukan hanya sebagai seorang guru, juga harus sebagai melibatkan orang tua murid, komite sekolah, kemudian murid itu sendiri, dan juga kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, luar biasa ya. Jadi masih ada nih pertanyaan lagi ini. Iya. Lewat hari ini berkomunikasi. Iya. Apa pengalaman Bapak Ibu pada waktu mengikuti pendidikan di sekolah ini mencerminkan dilema etika? Iya. Ya, dilema etika itu sebenarnya hampir ya setiap hari kita temui di lingkungan sekolah. Bukan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga juga ada. Dari dilema etika ada didikan moral. Dilema etika ini kan benar melawan benar. Kita agak bingung mengambil keputusan kalau seperti itu.
Namun sebagai seorang pemimpin pembelajaran kan kita harus tetap bisa mengambil keputusan meskipun ketika keputusan yang satu ini diambil ada nilai benarnya, keputusan yang kedua juga diambil ada nilai benarnya. Hal yang paling penting kita perhatikan adalah risiko yang mengikuti dari keputusan itu. Misalnya kita mengambil satu keputusan, kita kira-kira risiko apa yang akan muncul ketika keputusan itu diambil. Apakah tidak berdampak kepada diri kita, apakah tidak berdampak apa dampaknya kepada rekan sejawat, apa dampaknya kepada lingkungan sekolah dan sebagainya. Dan itu harus diperhatikan, harus digali, harus dianalisa. Nah, kapan tidak bisa saja keputusan diambil itu berdampak buruk ataupun berdampak baik dengan lingkungan yang kita tempati. Nah, begitu juga dengan bujukan moral. Bujukan moral itu kan dia benar lawan salah. Nah, ini gampang saja pengambilan keputusan kalau sudah seperti ini. Itu yang kita ambil adalah yang benarnya, yang salahnya jangan dilakukan karena yang jelas itu akan berdampak pada resiko dan berlawanan dengan aturan hukum. Kalau ada yang punya harus berpulang dasar kepada aturan hukum ya. Iya, betul. Yang jelas kalau dilema etika itu kan memang kita dilema di sini, ambil keputusan ini juga boleh, keputusan ini juga benar. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya kita harus punya kemampuan untuk menganalisa, oh kalau ini resikonya apa, ini resikonya apa, benar tidak atau bagaimana. Seperti itu. Ini yang menarik ini Pak Isman ini. Ya. Tentang biasa nih kan Ya, ada etika moral. ya, bujukan moral. Moral. Ya. Apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu dia tidak memiliki pengaruh hukum. Ya, kalau bujukan moral, yaitu berkenaan dengan hukum ketika kita melaksanakan suatu bujukan moral. Contoh misalnya ya, kita melakukan suatu kegiatan dengan bantuan misalnya dana komite. Ya, meskipun di sekolah ada sekolah tidak memiliki dana komite. Ya, dalam satu program kita menggunakan bukan dana sekolah ya, dana bantuan yang lain. Nah, dana bantuan itu misalnya tidak selesai, tidak habis digunakan. Untuk menghabiskan dana itu, ya ada bujukan moral di situ. Bagaimana kalau kita misalnya beli sesuatu seolah-olah kita melaksanakan kegiatan tapi tidak dilaksanakan, itu kan bujukan moral. Nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena itu bertentangan dengan hukum. Ya, dan seorang pemimpin pembelajaran tidak boleh melakukan itu karena kapan ketahuan maka kita akan berurusan dengan hukum. Seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya ini biasanya bisa diimplementasikan ya. Iya. Apakah etika moral dan bujukan moral dan dilema etika ini apakah hanya diimplementasikan ke siswa saja? Oh bukan, ya bisa juga ke murid ya. Sebagai seorang guru kita dalam kelas bisa saja ke murid. Tapi di luar daripada itu bisa saja di lingkungan sekolah, mungkin kebijakan-kebijakan sekolah. Kalau dalam kelas kan kebijakan-kebijakan kita sebagai seorang guru. Ya contoh misalnya ada murid yang malas datang sekolah, ada temannya yang rajin, mau dikasih nilai-nilai, keputusan kita memberikan nilai yang sama, itu kan bukan hal yang adil ya. Ya barangkali siswa yang malas itu ada kedekatan khusus dengan kita, kasih nilai tinggi. Sedangkan yang si A ini dia rajin tapi hanya biasa-biasa saja, nilainya sama. Itu kan ada unsur bujukan moral di situ. Ada unsur bujukan moral. Kalau dilema etikanya itu contoh misalnya seorang murid yang rajin ya, kemudian seorang murid yang juga rajin tetapi di akhir-akhir pembelajaran karena sesuatu dan hal dia tidak hadir di sekolah mengikuti pembelajaran. Ya, misalnya tidak mengikuti ulangan. Itu kan dilema etika ini dikasih nilai bagaimana? Nah, padahal dia rajin. Nah, dilema etikanya itu ya tentu dicarikan solusi. Kita kasih tugas tambahan untuk mencapai nilai yang sama.
Nah, itu kan satu keputusan yang berpihak kepada anak. Jangan sampai anak kita mengambil keputusan menjadi korban, dikorbankan. Karena keputusan kita ambil tanpa dikaji, tanpa dianalisa. Luar biasa ya. Terus masih kaitannya ini Pak Usman ini dalam proses pengambilan keputusan ya, dalam pengambilan keputusan apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip dan langkah yang Ya, yang prinsip keputusannya itu sudah ada pengujian, pengambilan keputusan, kemudian 4 langkah dan 3 prinsip, ya, 3 prinsip, 4 langkah dan juga 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Itu harus kita berfokus pada itu. Ada beberapa ya. Ya, itu adalah dasar kita dalam mengambil satu keputusan. Ya, baik Pak Usman. Masih lanjutannya. Menurut Pak Usman ini apa perlu ada masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses Ya, yang paling penting itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan itu harus tetap melalui prosedur-prosedur yang ada. Kemudian ketika keputusan diambil, bagaimana kita secara konsisten dilaksanakannya. Ya, selama ini kan barangkali bukan cuma saya, tempat lain juga barangkali. Ketika kita sudah mengambil keputusan, itu kita tidak konsisten terhadap keputusan itu. Dan itu sangat berpengaruh, utamanya terhadap peserta didik. Ya. Kemudian evaluasinya itu ya tentu keputusan yang sudah diambil, apa dampak dan pengaruhnya terhadap lingkungan, apa dampak dan pengaruhnya terhadap perkembangan murid. Kalau misalnya dampaknya bagus, ya tentu itu harus ditingkatkan. Kalau dampaknya kurang bagus, dia bilang sih kenapa bisa seperti itu, apa kendalanya, apa masalahnya, sehingga keputusan yang kita ambil tidak memiliki dampak yang positif atau baik terhadap murid. baik Pak Usman, biasa ya. Tadi kita Pak Usman sudah berbagi terkait dengan tiga koordinasi sebenarnya. Nah, sebelum kita mengakhiri ini masih ada satu yang perlu kita diskusikan hari ini terkait dengan program kerja. Ya, program kerja Program kerja di sekolah yang mendapat murid. siswa ya. Ya. Jadi apakah Pak Usman sudah membuat semacam rancangan atau program yang para murid di sekolah? Ya, baik Pak, untuk program kegiatan yang berdampak pada murid, yang memiliki nilai positif berdampak pada murid, sejauh ini karena melihat kondisi dan keadaan di lingkungan sekolah kami, karena masih banyaknya ini anak-anak atau murid yang kemampuan literasi baca tulisnya masih kurang. Nah, salah satu program kami itu adalah program literasi sekolah, ya. Dan dulu pernah saya bahasakan sebagai bengkel literasi itu ya. Iya, ya bengkel literasi. Itu proses berjalannya itu masih belum terlalu signifikan karena barangkali faktor dan lain hal. Tapi sejauh ini untuk kegiatan utama kami, program-program utama kami yang berdampak pada murid yaitu program literasi siswa. Bahkan di awal-awal pembelajaran itu sekitar 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, murid-murid kami beri kesempatan untuk membaca, ya, memperdalam pengetahuan melalui membaca buku-buku umum. Nah, bukan cuma buku teks pelajaran, tetapi juga buku-buku umum, buku cerpen, buku cerita, artikel dan sebagainya. Tergantung apa yang mereka senangi untuk mereka baca. Bagaimana menggali, mengasah kemampuan mereka untuk memahami bacaan dengan baik. Yang artinya Pak Usman ini bahwa pembuatan program rancangan program yang berdampak pada sudah
ada. Sudah ada. Diimplementasikan. Sudah diimplementasikan meskipun barangkali belum terlalu signifikan hasilnya karena memang faktor daya dukung kita di sini sangat kurang, baik sarana prasarananya, kemudian tingkat minatnya peserta didik atau murid kita terhadap program juga belum. Makanya ke depan nanti ini kami berusaha bagaimana program ini betul-betul murid itu bisa merasakan bahwa ini adalah program yang harus saya lakukan. Program ini adalah milik saya dan harus saya lakukan. Ada guru atau tidak ada ya harus berjalan. Iya. Apa istilahnya ini? Apalah gunanya ya? Apalah gunanya program itu sudah ada, rancangan program sudah ada itu kalau tidak terlaksana, Ya. tidak ada artinya. Seperti bertekuk sebelah tangan, Ya. tidak bunyi. Nah, sedangkan tuntutan sekarang ini dengan adanya undang-undang Merdeka Belajar ini ya istilahnya itu ada istilah kata bijaknya itu bahwa sedikit yang penting konsisten akan bermakna. Luar biasa ya. Iya. Si ada nih kaitannya masih kaitannya dengan seorang yang berkata kepada siswa ini. Iya. Kan sudah nih tadi sudah membuat rancangan, bahkan sudah dilakukan program tersebut di sekolah dengan literasi, bengkel literasi ya. Terus apa Fatisma ini punya rancangan, ada rancangan yang ada dalam kaitannya terhadap ini. Apakah sudah ada pencapaian? Ya, yang jelas peserta didik kami itu sedikit demi sedikit sudah mulai memiliki kemampuan untuk membaca, ya, mengasah minatnya untuk membaca. Mereka juga antusias. Cuma di sini memang sarana pendukung itu yang kurang. Buku bacaan itu masih sangat minim sekali, sehingga anak-anak mereka juga bosan kalau itu terus membaca. Mereka juga bosan, tapi selama ini kalau melihat dari semangat mereka, ya mereka itu maulah seperti dengan siswa yang lain, murid-murid yang lain. Pastinya saya sudah mencapai tujuan ya. Iya. Mencapai tujuan. Baik. Bagaimana? Dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat sudah ya. Iya. Jelaskan juga. Terus yang Fatisma lakukan menghadapi tantangan seperti apa? Ya, sebenarnya banyak tantangannya Pak, tapi ya hanya lakukan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan semua rekan sejawat, ya, kepala sekolah, kemudian berusaha untuk bagaimana caranya kita sedikit demi sedikit berusaha untuk menyiapkan sarana utamanya buku-buku bacaan. Ya, sejauh ini kami mendapatkan bantuan buku dari pusat, tapi itu untuk wilayah SD karena kebetulan ini adalah Satapak yang ada SD-nya. Jadi buku itu buku bacaan itu khusus sekolah dasar, dan untuk SMP memang belum ada. Tapi kami tidak pesimis dengan hal itu. Mudah-mudahan ke depan nanti bukan Menjadi hambatan gitu ya. Iya. Dengan fasilitasnya yang belum begitu sempurna tidak menjadi hambatan. Jalan luar biasa ya. Jadi sebelum kita akhiri ini masih ada satu lagi Iya. terkait di komunitas praktisi. Iya. Beberapa pertanyaan ini berbagi kembali tentang komunitas praktisi khusus di lingkungan sekolah di satuan pendidikan. Apakah bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajarnya? Ya, di awal-awal Pak, waktu pendampingan juga kayaknya itu kami sudah wacanakan tentang komunitas praktisi di sekolah. Kami bersama dengan teman-teman juga sudah punya komitmen untuk itu. Kalau tidak salah ini sudah
sudah 2 kali ada pertemuan, yang utamanya untuk bagaimana komunitas praktisi ini memiliki peran penting dalam pengembangan pembelajaran di sekolah. Selama ini untuk komunitas praktisi ini masih terkait dengan rekan-rekan sejawat. Ya, untuk kemampuan murid dan sebagainya belum terlalu ini, karena komunitas praktisi kami juga pun masih mau cari nama. Ya, kira-kira apa namanya yang bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti mau tidak mau komunitas praktisi ini harus ada, karena ini sebagai syarat utama di luar dari sekolah, bagaimana komunitas praktisi ini bisa menjadi wadah bagi guru, ya, rekan sejawat yang lain untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, kompetensi dan integritas. Dan tentu dari itu juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran. Selanjutnya ini Pak Kisma, apa Pak Kisma alami dari dekan di komunitas praktisi? Jadi itu yang saya alami adanya saling support, ya, mendukung satu sama yang lain, ya, kemudian tentu menjalin komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Seperti minggu yang lalu kami sempat berbincang-bincang lagi di perumahan sana dengan beberapa teman terkait dengan pelaksanaan semester genap ini, penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas. Bagaimana kita merancang soal-soal, ya. Soal-soal seperti apa modelnya yang akan diberikan, itu kami bahas melalui rapat, ya, melalui komunitas. Ya, kadang juga bertemu langsung, kadang juga melalui media sosial WA. Ya, kadang di situ. Yang pastinya ini selalu melakukan komunikasi dengan dengan melibatkan ini komunitas tadi. Iya. Ya, komunitas ini kan mencakup semua anggota yang ada di sekolah, guru, kepala sekolah, tenaga administrasi. Baik, Pak Dirman, apa lagi? Satu dua. Apa kira-kira rencananya Pak Dirman terkait dengan komunitas praktisi? Ya, di awal tahun pembelajaran nanti kami sudah berencana untuk membuat satu program bagaimana meningkatkan kompetensi rekan-rekan di komunitas, utamanya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya, dulu kami pernah melakukan sosialisasi IKM, tapi masih di luar komunitas, dan mudah-mudahan nanti di awal tahun ajaran ini, di dalam komunitas ini kita akan melakukan suatu sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka IKM, ya, yang nantinya tahun 2024 itu secara serentak akan datang. Pak Dirman sudah masuk anggota Di mana? Belum. Di IKM, Ya. maksudnya sekolah sudah terdaftar. Ya. Nah, kalau sekolah kami ini Pak, saya tidak tahu apa penyebabnya sehingga tidak bisa didaftar. Ya, saya tanya beberapa sekolah yang naungan SATAP, itu semua kendalanya sama. Ya, di situ kalau kami pakai admin kepala sekolah tidak bisa. Iya, saya juga nggak tahu apa penyebabnya, karena kan memang ini untuk mendaftar IKM itu kan menggunakan akun kepala sekolah. Nah, sementara ini Pak Dirman ini saya juga menempatkan ini barangkali masih dalam keadaan proses, karena memang nanti tahun 2024 baru ada jeda waktunya. iya. Barangkali itu. Baik Pak Dirman, karena waktu juga sudah ini sudah terasa ya. Iya. Ini sudah merefleksikan ulang kembali pembelajaran dan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, sebentar ini kan ada kegiatan pasca praobservasi dengan observasi rekan sejawat akan memberikan
mengajar sebentar Iya. di tujuan observasi yang terakhir adalah Pasca. pasca observasi ya. Iya. Jadi baik karena silakan tidak lagi Iya. kemudian Iya. Terima kasih Pak. Siapa tuh?